Yang kedua, saya kembali, Rasulullah itu apanya lagi yang dimuliakan karena Nabi? Itu Hajar Aswad, Pak. Isamana tuh batu hitam. Situ kan ada nama bolong. Awalnya itu disebut batu putih yang dari surga. Tapi nasabak mereka itu orang resonansi dosa itu segera jadi hitam. Itu tidak mulia kata ulama tarika. Seandainya Nabi tak denang kena bau. Artinya agak sininna jamaah haji si jamaah umrah ya matawapa ya kok Ka'bah. Dena mungkin lepak bau Hajar Aswad kena denang kena bau Nabi tak. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya denang kena bau Nabi tak, maka tidak ada orang yang menciumnya. Itu. Kemudian yang ketiga, kita ambil yang awan itu. Biasanya kalau Nabi tak joka itu ada awan yang menutupi, dan itu yang dilihat oleh Pandita Buhairah. Maka dia gurut tak sitonganna tania Nabi tak ijaga itu matahari. Nasaba iya romatan nasoy nurna polukui nurna Nabi tak. Iya ko si lempu cahaya na matan nasoy na dia gagal laway letuk ko Nabi tak, maka hancur matahari. Karena nurnya dari nur Muhammad. Makanya Nabi itu ditutupi dengan awan supaya matahari itu tidak hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma daya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi, yang mewakili Bapak Bupati Bone, para pejabat dari Bapak Kepala Dinas yang sempat hadir, Bapak Anggota DPRD yang sempat hadir, Bapak Kapolres,
Bapak Dandim, yang kami hormati Bapak Camat beserta seluruh unsur Muspika yang sempat hadir, para kepala desa, dan juga terkhusus kepada sahabat kami Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang tadi membawakan khutbah, dan seluruh para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, terkhusus ibu-ibu majelis taklim. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, yang mewakili Ketua Tanfisya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone. Alhamdulillah, saya titip salam kepada Pak Kiai dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para hadirin, tamu undangan tanpa terkecuali. Saya pakai bahasa Bugis, Pak Bu, ya. Ya, setengah dua ya. Alhamdulillah, ia ketoma bicara pelaksanaan ia acara taib situnganna angka dua istilah mereka yang kelima, tapi istilah ini berbeda. Nomor siti maulid Nabi, yang kedua adalah maulud Nabi. Ia komakadaki peringatan maulid berarti mak bicara waktu. Ia komakadaki peringatan maulud Nabi maka berbicara orangnya. Si salah ya. Makanya itu di tomatota orang tua kita, guru-guru mulia kita, topan reta diolo, dia itu nak kada mamauli, maka dami mamaulu. Magai ia ko maulid 12 Rabiul Awal. Kalau maulud itu 12 bulan. Makanya tomatota tuh riolo, setiap pindah rumah baru pasti mak barasanji. Angka aga-aga na pigau, apapun itu pasti mak barasanji. Iya nama kokoe mega tau salahkan. Meli oto baru mak barasanji, letek bola baru mak barasanji, botim paru anak-anak mak barasanji, letek bola mak barasanji, mau turun ke sawah mak barasanji. Ataupun acara akikah mak barasanji, bahkan biasa mak patatok bura, natanya bulan maulid. Memang yang diperingati adalah maulud. Ya kok maka dari peringatan maulud berarti orangnya Nabi tak diperingati. Ya kok maka dari maulid berarti waktu jinnah. Jadi si salah. Jadi ya kok maka dari peringatan maulid Nabi berarti maksimal 1 bulan. Yang paling pokok 12 Rabiul Awal. Nasabah iya waktu tanggal kelahiran Nabi tak, walaupun nanti banyak versi. Ya ni kok maka dari maulud berarti dia itu gagal batasannya. Nasabah Nabi tak mimato iperingati kehadirannya. Angka tuh mangga ibidah, tapi dia toka kobone. Iya. Ada yang menganggap bid'ah, sebenarnya tidak bisa dihukumi, Pak. Maulid, si bawa maulud itu tidak bisa dihukumi karena itu takdir. Ya komakadaki maulid berarti waktu kelahiran, itu takdir. Allah takdirkan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ya komakadaki maulud menolak maulud Nabi lebih parah. Nasabak Nabi tanah tolak tuh. Jadi bagaimana cara menghukumi? Ia petunang ke hukum nama tu nareko ipigau ijaro jama-jamangnya. Sama dengan HP, tidak usah jauh. HP ini HP tidak ada hukumnya, tapi ia ipakai mengaji, ipakai mangkali ceramah, itu bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib karena fungsinya. Tapi ia ipakai masobis, maka dia jadi haram. Jadi tania HP na hukumi fungsinya. Sama dengan pisau, pisau itu tidak ada hukumnya. Tapi ya kena pakai pu imam magere sapi karoba, maka dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi kalau dipakai mengancam orang untuk diambil hartanya, maka itu menjadi haram. Jadi fungsinya sama dengan gelas. Ini gelas tidak ada hukumnya, Pak. Tapi aku pakai minum minuman keras, maka dia jadi haram. Tapi aku pakai minum air samsam, maka dia bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Maulud juga begitu. Ya koma maulud itu kemudian dilahirkan perbuatan yang diharamkan oleh agama, maka dia jadi haram. Tapi aku mauliki nama sidak kami tahu mangkalinya ceramah silaturahmi itu tidak masalah, bahkan itu bisa menjadi sunnah karena mengumpulkan orang dalam kebaikan. Makiro ini nih yang saya harus luruskan dulu. Maka dia kan peringati Nabi kelahirannya. Siapa bilang? Nabi itu puasa hari Senin,
Itu kan memperingati kelahirannya. Apa itanay nabita, magita puasa hari Senin. Alasannya nabita dua, karena wahyu pertama turun itu hari Senin, yang kedua saya dilahirkan hari Senin. Makanya ulama hadis dengan ulama fikih itu berbeda pendapat tentang puasa Senin. Jadi angka makada sitonganna bukan Senin yang disunnahkan di situ. Yang disunnahkan adalah puasa hari kelahiran. Kan jelas toh? Nabi taitanai magi tak puasa sining makanya nasabah aso sining ujaji. Pertanyaannya, aso kata jaji di. Kalau lahir hari Selasa, komeki maciori Nabi tak puasa di Selasa. Bukan harinya yang diikuti, tapi puasa hari kelahirannya. Kan gitu? Jangan bingung dulu, saya ini masih koma. Jadi sitonganna Nabi kan nasabah takdir kami gaji aso sining, makanya dia puasa hari Senin sebagai tanda kesyukuran dilahirkan hari Senin. Pertanyaannya, aso kata jaji di? Iya ko Salasa ki, nameki maciori Nabi ma puasa aso aja jengang, maka puasakan hari Selasa. Kan itu kuncinya. Maka dia jadi peko nih pelajar ini terima puasa sining itu tidak salah. Itu sunnah selamanya. Jadi makanya itu pandita, siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Itu sunnah selamanya. Tapi ini kami macuri Nabi tema puasanya soja janganna, maka puasa pada hari kelahiran. Makanya Ki Habib Pasuruan agak nasan, ya kau angkat tahu ma puasanya soja janganna, insya Allah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Ya komeki dena tu palasang eta puasanya soja jangan tak insyaallah. Hanya Nabi itu jarang sekali sakit. Cuma mereka minta dena nisangnya soja jangan lah. Ya. Tapi tetap puasa ki asosining itu puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Yang kedua asosining juga dilapor ibadah. Makanya 2 hari itu kan Senin Kamis. Apa ya tuh malaikat ibu 2 waktu. Aso sining malapor, aso Kamis sih malapor. Aga nalapor dia melaporkan ibadah kita. Jadi komilodongi itu dicatat. Ibadah kita dicatat, kebaikan kita dicatat. Nanti dilapor itu dalam setiap pekannya, kedua si minggu. Ada juga dalam 1 tahun, 1 kali tutup buku. Itu nisfu Sya'ban. Jadi ya komilodongi aso 1 nacatat tuh mereka dia pernah lapor. Ya kosoha icatat sih aso sini pimatu na pelapor. Makanya kau agak-agak mendasak metilau, jangan berdoa. Nah sebab dia pernah lapor itu. Di sini banyak orang keliru pak. Masa paja subuh milau sepeda, masa paja loro milau motor. Nama malaikat malah saluto. Kan gitu. Karena dia belum lapor, kita sudah ganti doa. Mestinya kan, ajak tatulai pak dongat tak sampai malaikat itu melapor. Makanya angka pakak kasana lengi po Allah Ta'ala itulah sholat. Apa itu sampajangnya dia na pakai perantara. Iya koi pigau langsung terlapor nasabah ini mi berurusan si bapak Allah Ta'ala. Iya mi koi saliwas sampajang urusan na malaikat icatai nanti hari Senin baru dilapor. Ya na tuh sampai semua ibadah itu ada sholatnya. Itu kira sholat sunnah musafir. Kan sudah engkau doa musafir tuh. Doa taubat. Kenapa ada lagi sholat sunnah taubat? Doa hajat. Kenapa ada lagi sholat sunnah hajat? Nang kenapa doa nak? Nasabaya kau doa menunggu waktu. Makanya kalau selingkuh lakai tabu jangan berdoa. Iya. Aja tilodong. Apa ya kau milodongi? Sila ada kimat aja. Apa makanya mereka sabar aku jolo kami situ lapor. Kamu kira? Dari situlah kenapa Nabi meminta kita bahwa setiap masalah yang dihadapi ambil air wudhu kemudian sholat. Kan dia mirodega ke perantaraan. Nah banyak orang keliru. Pura pima bereselan apa milodo. Pasti makan malaikat terlambat ke bos. Kenapa tidak minta tadi di dalam? Karena kalau kau minta di luar, ucata sabar aku atajan kami si pinapulapur. Kan begitu. Makanya doa yang paling bagus itu adalah minta di dalam sholat. Itu aja kuncinya Pak. Ini kunci dulu yang pertama. Jadi sebenarnya itu kan kuncinya Nabi tak. Oh komiro.
Jadi tahu usahakan nih, kau tuh lema puasa Senin Kamis. Iya kau dia tulai cukup. Kita puasa 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15 sempurna ulang nih puasa putih ya sana. Puasana Nabi Adam. Waktu na ya dempar lokolino, seluruh badannya hitam. Mabolo mana watak kalena. Makanya puasa 1 hari sepertiga badannya putih. Ma puasa 2 ngaso 2/3 badannya putih. Ma puasa 3 ngaso seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Itu alasannya. Tanya puasa tak? Ya tuh sitongan dan puasa itu. Puasa Nabi Adam. Cuma makan jamnya na sabak na pacingi dosa sehingga nilawi Nabi tak ada ti umatku. Maka Rasulullah mengatakan, nah nigi tahu ma puasa talung ngaso lalan nasi ulangnya pada ku ma puasa si ulang bujur. Itulah puasa putih. Makanya kalau mau awet muda, puasa putih. Itu kunci. Komelo kita terlalu terjaga fisik itu, tapi ini tahu matoy aja nah nanti awet tua. Ya kan? Kemudian saya kembali ke Maulid. Jadi ya peringatannya Pak Bu, kita peringati ulama kita dulu itu mauluk materu enang kecarana tata tumak berasanji. Nah bagaimana hukumnya? Maka kira-kira hukumnya berasanji angka makna bid'ah sebenarnya makia angka had desa na nabita itu Bukhari Muslim itu dena suku tepat nasi desa lang narekode na yasa ipapujin na lokoria dibandingkan dengan keluarganya, anak-anak istrinya. Jadi itu kuncinya. Jadi mereka taniki kira-kira apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah dibanding kepada keluarga. Makanya ya otomatis taliolo ulah tahu pandrita atau Pak Guru maka dapat kia berasanji kok setiap ada acara meli oto mak berasanji dia namanya menreki oto na ko dia na pura pui mama barasanji ko tiase dia na ko boleh tu pui mama barasanji o kiase oto imam matandre oto pance kan sesa kan tapi kenapa begitu dia namanya kok boleh mesti di atas mobil kenapa di dalam kendaraan itu pesan agak karena dia pahami dia na pahami makada laupat dupai makada yasa ipapuji kulok ko nabita daripada loko otoko lau pala yolo nabita sehingga urampe-rampe jolo nabita kuilalan nama salawa napa melo kak paki kendaraan. Itu makna hadis. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lain. Lete bola baru dena melo memberi bola nama bandi ko dena barasanji. Kenapa? Nabuktikan maka da upala yolo ipapuji kulok ko nabita na ya loko bola. Botim paru aset tu dak boting ya kawan ni mak berasanji padahal toh matako magai dia takut kalau dia menyentuh istrinya padahal belum dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Jadi dia tu berasanji Pak hak desa Bukhari Muslim demi nakada nabi tak berasanji ko makadami nabi tak nigi tau yasa ipapujin nalok Korea dibanding dengan yang lainnya. Itulah orang yang sempurna imannya sitonganlah. Jadi untuk Pak Dupai Iro maka hadis itu diaplikasikan bukan dihafal. Yo putai mako kuai na apalah hadis sana tapi ini sepak Dupai. Coba kata. Itu agak berat. Makanya ulama itu yang tahu. Jadi itu tahu pandai yolo nissa maka daw kui ipake ya hadis saya. Makui cara pake ya. Melono galunge abarasanji ko jolo, mandrase baru abarasanji ko jolo. Mahakikai mabarasanji. Dan dia itu maulud, bukan maulid. Kenapa maulud? Karena Nabi tak bukan waktu lahirnya diperingati Nabi tak memang makanya sepanjang masa kamu kira ini penting dulu saya sampaikan. Jadi ya rokong kata maka ada barasanji itu bid'ah apa pahami maka ada makui akatani Pak Mega je itu tahu komi otak nana pikiri kenapa salah ki kan begitu jadi na pikiri kisah aja iya tapi dia nak naiki tapi Mega tuh tanai dia tuh disepahami kan kira si runtuh nih. Jadi makanya upasangi itu kuncinya sama dengan dupa. Iya dupa disunnahkan. Makanya kong kata umat dianjurkan menyalakan dupa. Di rumah itu dianjurkan ya kumoto ki masam pajak tahajud makanya kau toma petu dupa. Cuma iya dupa ya na sabak sandre malai macam masalah. Kan begitu. Jadi ya sandro emang petu dupa onroto na sinin nama dupa-dupa nasa di sandro padahal tidak. Kalau bangun sholat tahajud nyalakan dupa karena itu wangian yang disuka oleh malaikat utamanya malam Jumat ya non di Jumat apa tuh dupa ki
Ano begitu? Mega maka tidak beda itu. Menyalakan dupa itu sunnah, karena itu disuka oleh para malaikat. Dan dia rumpuna harumannya. Mega toto salah pahan, nasanya rumpuna. Onroto na ko milodong ipu ima tulina pa ko di rumpuna. Imangin na malambak. Kan kaya jadi masalah. Bukan asapnya, tapi harumannya. Mega toto salah pahan, nasanya dupa pala tu ipadong na tidak. Yang malaikat diharapkan hadir. Magi na to melo mapahadere malaikat, nasabaya ko hadere malaikat itu menyamang apa nilodongan ni. Makanya tuh masjid-masjid sekarang banyak kalau di Jumat itu nyalakan dupa. Mesti tahu nak masjid kita. Mesti itu mapatu dupa ki Jumat. Ada beberapa masjid saya dapati itu kayak di Sorong, Masjid Raun itu menyalakan dupa itu. Salat tarawih, salat lain nyalakan dupa. Oh, kok lagi Makkah? Kan gitu. Pai maka dakau na, ia mimpi di salah na sa Sandro mi dupa-dupa. Yan ang katoma dupa-dupa yasa di Sandro, itu jadi masalah. Dan itu sunnah semuanya, Pak. Kemudian saya sampaikan begini. Iya ro oko agama ta apa bu? Kata bagi mimat to. Tak bagi ya. Begitu cara na tau pandrita kaji agama mak dupa-dupang. Angka kajian hukum, angka kajian tasawuf, angka kajian hikmah, ada kajian tafsir mak dupa-dupang. Jadi ya kalau parilok hukum elengi, parilok hikmah letoy. Sama dengan ulama hadis. Sering saya sampaikan ini. Kalau ulama hadis bahwa sholat duha maksimal 12 rakaat. Kalau ulama fikih maksimal 8. Si salah tuh. Dia maka dia itu duha dia nama dilebih ruah berarti ulama fikih itu. Ya kok maka dia 10 berarti itu ulama hadis. Itu beda. Standarnya pun beda. Makanya aguru muki materlo. Lauki mamaulu tapi aja kalau mamaulu-maulu. Iya. Makanya kalau maulid itu selalu ada telur. Biasanya ada telur, ada ini. Pada rimunri, pada tobura. Biasa nalagay tahu. Maka di guru tempat sudah si baco almarhum. Minta nak mamaulud din ang kauruto atau nalagay telur. Masih daging. Maka vitamin nasa din nalagay telur. Maka vitamin malah telur. Karena kenapa? Semua yang disandarkan ke Nabi pasti ada berkahnya. Dan mulia kau sandar kau nabita. Makanya itu hitungan nawabu. Air Sam-Sam itu tidaklah mulia seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka dia itu pandrita ia mitupai wa Sam-Sam mencaji pak burang nalisari baraka kong Allah Ta'ala nasabak puray sigesa si bawa atin na nabita waktu na melo ipameraja nabita di balada danya kemudian diambil jantungnya lai patame ko siti onrong yang sudah diisi air Sam-Sam angkat itu tahu maka dia ibisaywi. Kalau kita di Torikoh itu tidak. Ya kalau ulama fikih itu maka dia ibisai atina jantun na nabita. Kalau ulama tasawuf mengatakan kak dia nama cari apa jantun na nabita. Tidak ada dosanya. Ya kira mapacik kira-kira jantun na nabita na Sam-Sam. Kan gitu. Hatinya Nabi itu bersih. Jadi dia ini bisai maka dia patareka Sam-Sam mimelo ilisari baraka makanya jalengi kesempatan sigesa jantun na nabita. Jadi air Sam-Sam itu mulia bukan karena airnya tapi karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Makanya nih kita minum air Sam-Sam maka itu bisa mengenyangkan dan bisa jadi obat. Sama dengan air sumur Gars, kan? Ada yang tahu sumur Gars? Itu ada di Madinah. Sumur yang pernah diludahi langsung oleh Nabi kemudian didoakan. Airnya itulah yang dipakai memandikan jenazahnya Rasulullah. Makanya kongka jamaah umrah lauki Makkah di Madinah tapodangi pengurus travel tak nantara ki berziarah ke sumur Gars. Ambil airnya tapi tidak buka 24 jam. Itu ada waktu tertentu dibuka dan itu antri kadang sampai 3 jam baru bisa ambil. Jadi kongka kesempatan tak masuk ambil air sumur Gars. Biar tidak banyak, namun si botol aku misalnya. Ya kongka anak-anak matangga mak bicara tapi nungang. Kalau ada orang kerasukan, biasa gangguan jin, dia mematin rumah tanah. Kemudian diru'ya berulang kali tidak mau berhenti, suruh saja minum air sumur Gars. Insya Allah berhenti itu. Jadi ya sumur Gars, itulah sumur yang diludahi langsung Rasulullah kemudian didoakan. Napa-napa sangat metode nabita. Maka nanti saya kalau meninggal, mandikan saya dengan air sumur ini. Ini tuh watuna idio nabita, menurut risalah yang saya pernah baca, bahwa airnya itu tidak jatuh ke tanah
Ina tu biasa nang kata mapatapungan ngi maka dan laukin riway dio na nabita. Itu tidak jatuh ke tanah, justru naik ke langit. Nanti hujan pertama turun itu baru turun ikut di tetesan air hujan. Maka dia tu pandai tapa hakiki. Sininna non roye teppa way dio na nabita. Itu dibangun masjid di situ. Makanya itu masjid terkoneksi langsung si nabita. Nah sabak dia natatto si di masjid atau musalla, o dia na pura tatti way dio na nabita. Itu hikmahnya. Ada yang tahu siapa yang memandikan jenazahnya Rasulullah selain Sayyidina Ali? Tapalah ia robo, insya Allah dia buta. Tapalah itu. Siapa yang menghafal nama yang memandikan jenazahnya Rasulullah, tawassul dengan kirimkan Fatihah baru minta barakahnya, usapkan ke mata, insya Allah tidak akan buta matanya. Asanna tasapai. Nanti tanya Pak Kuat. Itu. Tapi obat mata itu kan banyak, bukan hanya itu Pak. Termasuk obat mata itu kalau majenne ki aja ditutup mata itu tomak juru mata. Membasuh muka itu jangan tutup mata. Itu juga obat mata itu. Kalau kemajenne ki kan apa dua tuh barakat na jenne. Ya tomak juru mata, basuh muka, jangan tutup mata, itu untuk obat mata. Sudah berwudu berdoa, angkat kedua tangan. Makanya kita disuruh mengangkat tangan, itu bukan dibawa, mengangkat tangan. Itu kadang ada air ke sini. Biasanya kawai ko capak nengak itu. Kemudian ada di ujung siku, itu tidak mau jatuh. Biasa gelek-gelek, agak gatal. Itu jangan dilap. Itu barakah wudu. Ambil di ujung siku kiri kanan, kemudian ambil yang di ujung hidung. Bacakan surah Al-Kausar, baru salawat, baru minum. Laki-laki yang meminum air barakah wuduhnya itu tidak akan kena lama syahwat. Itu kunci. Cuma orang tidak tahu. Iya. Tapi jarang. Kita berwudu 10 kali, untung kalau dapat 2 kali. Iya, tidak selamanya. Makanya biasa itu turun di sini. Itulah yang dilarang. Ia nanti nak tes itu mana nabi dulu. Tapi tidak selamanya. Ada itu agak gatal. Makanya pas ya kok enggak kocapak nih kata kata kocapak nasi kue. Itu bersamaan. Makanya diambil ketiga-tiganya itu. Dan termasuk orang yang tidak punya keturunan, suruh bacakan sholawat baru berniat baru minum itu. Itu obat yang paling bagus Pak. Itu yang disebut dengan barakah wudu. Iya. Cuma biasa ini ilulu nih. Kumagelek di tapan apa lalaga. Padahal itu sangat bagus Pak gunanya. Kemudian obat mata juga itu ketika azan. Ya kok bangi tahu nah baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertemukan 2 ibu jari, kuku ibu jari. Kemudian kita cium ke hidung. Baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah, baru diusapkan ke mata 3 kali. Itu Rasulullah dalam satu riwayat itu disebutkan tidak akan buta matanya orang itu hingga dia meninggal. Ia tu nabaca Nabi Adam, wa tunna nita nabitta. Jadi itu Nabi Adam melolak dari si runtuk si bawa nabitta sehingga diberi kesempatan melihat wajahnya Rasulullah itu di kedua kuku ibu jarinya. Tapi maraja mematokan hukumnya Nabi Adam pada HPW karena tingginya kan kayak tiang listrik itu 15 meter ya kong ketau tandrena 15 meter jadi ya kan hukumnya banyak sebenarnya orang tidak tahu itu Bapak. Itu kulitnya Nabi Adam itu kuku jadi itu oli na Nabi Adam kan hukutta makanya sebenarnya itu kuku itu adalah kulit tapi itu makanya napake orang itu kalau minum napake itu pandai riolo tuh napa curu ikan ukuna napa milau Pak Burang supaya kalau minuman itu ada racunnya itu tidak berfungsi. Tapi tidak usah saya bahas ke situ terlalu jauh itu. Iya. Sebenarnya kan ulama kita dulu sudah tahu sama itu ilmunya Pak. Kemudian yang kedua, saya kembali Rasulullah itu apanya lagi yang dimuliakan karena Nabi? Itu Hajar Aswad Pak. Isamana atau batu hitam. Situ mana kan dia nama bolong. Awalnya itu disebut batu putih yang dari surga. Tapi nasabak marepa itu orang resonansi dosa itu sehingga dia jadi hitam. Itu tidak mulia kata ulama tarika. Seandainya Nabi tak denang kana bauli. Artinya agak sininna jamaah haji si jamaah umrah yang matawapa ya kok Ka'bah. Dia mungkin lepak bawi Hajar Aswad kena denang kana bawi Nabi tak. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya denang karena bawi Nabi maka tidak ada orang yang menciumnya. Gitu.
Kemudian yang ketiga, kita ambil yang awalnya itu. Biasanya kalau Nabi tak joka itu ada awan yang menutupi, dan itu yang dilihat oleh Pandita Buhairah. Maka dia gurut tak, sitongan tanya Nabi tak ijaga itu matahari. Nasaba iya romatan nasoy nurna polok nurna Nabi tak. Iya ko silampu cahaya na matan nasoy na dia gagal laway, letuk ko Nabi tak, maka hancur matahari. Karena nurnya dari nur Muhammad. Makanya Nabi itu ditutupi dengan awan supaya matahari itu tidak hancur. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya ulama tarika itu selalu membalik. Ya kok pikirnya tuh lurus-lurus saja. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu terbalik. Dilihat dari belakang. Makanya sama begini. Pokok tuh pak tasawuf pak tidak ada orang kikir. Yang ada itu orang tamak. Iya. Ya kok nggak tahu makan masih kek kok pun lagi kadai kok magalak milau. Situ mana dia kata useke, tahu milau ni mega kan? Kita coba dengerin. Kalau dia kata milau kan dia kata useke, kan gitu. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Kenapa? Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Kebalikannya, mereka pedang, ya kok angkat tahu sogi, maka menjasa siapa yang berterima kasih? Kalau ada orang miskin kita kasih zakat, kemudian dia terima, siapa yang disuruh berterima kasih?